Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan juga selalu sharing terkait hal yang bermanfaat. Di Ghazali Mansur kita nggak hanya share sesuatu yang nice to know, tapi kita harus selalu share sesuatu yang you must to know. Roll. Action. Yo guys, welcome back to Ghazali Mansur. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tips dan triks membesarkan kucing, yang dimana di dalamnya terdapat giveaway guys. Nah, kali ini kita akan umumkan siapa pemenang giveaway kita kali ini. Dan tentunya thank you so much buat teman-teman yang sudah support untuk channel Ghazali Mansur. Sehingga untuk yang di video kali ini, untuk yang giveaway kucing ini kita udah tembus 1,7 ribu view. Wow, luar biasa guys. Thank you. Oke, like saya ada sekitar 596 dan ada sekitar 35 komen atau partisipan yang join di video tersebut. Wow, gue udah nggak sabar ingin mengumumkan siapa pemenangnya. Sekarang di rumah gue udah kedatangan nih guys, siapa pemenangnya. Tentunya ini buat kalian penasaran, jangan di skip video kali ini. Gue akan bincang-bincang dengan pemenangnya. Tentunya pemenang ini kita pilih berdasarkan ketentuan yang sudah diadakan oleh dari tim ataupun juri dari channel Ghazali Mansur. Tentunya syarat dan ketentuan itu sudah berlaku dan hasil pemenang ini tidak bisa diganggu-gugat ya guys. So, stay tune terus di channel Ghazali Mansur. Kita akan undang siapa pemenangnya? Dinda Tazkia. Woo! Yes! So, Dinda, sebelum kita, karena ada virus corona, sebelum kita berjabat tangan guys, ini disponsori enggak lah. Boleh kita pakai ini dulu. Oke, udah tonton video Ghazali Mansur yang sebelumnya terkait dengan COVID-19? Udah tahu ya cara cuci tangan. So, are you ready for this? Yes. Ya, Dinda Tazkia. Hai. Yo, jadi pemenang kali ini kita tentukan memang based on dari komentar terbaik guys yang diberikan oleh teman-teman netizen yang sudah komen di channel Ghazali Mansur. Jadi yang penentuan pemenangnya adalah dari komentar terbaik yang sudah dinilai oleh juri kita. So, inilah Dinda Tazkia. Gimana Dinda perasaannya Dinda? Baik. Aduh, seneng dong. Apalagi dapat kucing, kan suka banget sama kucing. Wow. Dan kabarnya Dinda juga kita sempat DM-an ya sebelum kita undang ke sini. Kenapa kita undang? Karena memang ketika kita mau rencana datang ke sana, kata Dinda nggak usah kak, kita aja yang langsung datang ke sini. Dinda aja yang datang ke sini. Oh ya udah, akhirnya kita welcome, kita undang langsung, kita kasih alamat, Dinda datang ke rumah kita. So, thank you so much for coming Dinda. Kita sudah siapkan hadiah spesial, kita sudah siapkan sesuai dengan janji kita. Giveaway kucingnya. Penasaran kucingnya kayak gimana? Penasaran dong. Yo guys, nah kucingnya udah penasaran dong. Udah dong pastinya. Pokoknya kucingnya ini kita siapkan untuk giveaway pada video kali ini. Itu sangat spesial kali Dinda. Sebenarnya kita ada banyak sekali kucing untuk kita yang masih kecil-kecil, cuma masih belum 2 bulan jadi belum bisa kita kasih. Jadi kita kasih yang udah masuki di atas 2 bulan usianya. Dan ini juga nggak ala spesial, ini sangat spesial sekali, kucingnya besar sekali, rasanya juga ini adalah Persia. Oke, penasaran? Penasaran. Mana kucingnya dong? Iya. Wow. Besar Silakan. Ya ampun. Wow. Halo Joy. Hai. Namanya di rumah ini kita kasih nama Joy. Hai Joy. Gimana perasaan Dinda? Gimana Hai, Dinda? Joy. Suka nggak dengan warnanya Dinda? Suka banget, ini gede banget kucingnya. Ya Ini ampun. usianya lo baru 2,5 bulan kalau nggak salah ya. Ya ampun. Kasih makannya apa ya? Biasa. Kasih makannya tentunya makanan kucing nanti kita recommended karena belum ada AdSense yang muncul terkait makanan kucing. Kita nggak bisa sebutkan, intinya banyak lah makanan kucingnya nanti akan kita share. Dan juga perawatannya nanti akan kita update juga di video selanjutnya. Oke. Wow. Hai. Hai Joy. Hai Ini Joy. Joy ini agak pemalu sih memang kalau di depan kamera. Hai. Ntar mau dititipin nggak? Ah, apa? Mau ngobrol kan? Ntar dititipin dulu nggak kesini? Oh iya. Udah dititipin aja dulu. Oke Dinda, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih, mungkin Joy-nya boleh titipin dulu. So Dinda, kalau boleh tahu sharing dong, Instagramnya Dinda di apa?
Dinda Taski underscore. Follow Jangan ya. lupa Jangan follow. Oke. Nah, dengar Dinda juga masih kuliah di Tangerang ya, Dinda ya? Ya. Kalau boleh tahu di mana, Dinda? Di UMT. Oh, Iya. Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Tangerang. Wow. Dan kabar terbaru saat ini, kabarnya kan sekarang lagi maraknya COVID-19 nih, ya kan? Kabarnya juga di berita terbaru di Tangerang itu sudah ada yang terjangkit terkait dengan dosen atau dekan ya? Dosen. Oh, dosen tapi UMT. teknik. Oh, dosen teknik. Iya. Kemungkinan berarti akan ada perkuliahan online. Iya. Oh, berarti kuliahnya nggak perlu datang ke Kampus. university, Iya. tapi kuliahnya tetap di rumah. Iya. Nah, menurut Dinda sendiri nih, kita bebas ya, kita nggak bahas terkait kucing dulu nih, kita akan bahas terkait dengan perkuliahan. Menurut Dinda, kira-kira perkuliahan secara online yang dilakukan saat ini sebenarnya sangat efektif atau enggak sih? 50-50 sih ya antara efektif dan enggaknya. Ha-ha. Efektifnya ya kalau kita misalkan di jam pertama nggak ada dosen, kita nggak usah perlu harus datang malam. Apalagi kan aku Asik. kuliahnya malam kan, Oke. jadi nggak harus datang. Apalagi kalau misalkan dosen yang nggak tiba-tiba nggak ada kabar. Berarti lebih efisien lah. Iya. Tapi kalau untuk dari segi penyampaian materinya sendiri Kurang gimana? efektif Kurang sih efektif ya. karena kan jaringan, terus nanti ada yang keluar masuk I atau ada see. yang tiba-tiba ada suara lah pas online-nya kayak gitu. Bener, pasti banyak noise-nya lah ketika Iya. misalnya ada orang atau tamu datang kan kita Iya. nggak bisa menghentikan itu kan. Iya. Sementara perkuliahan harus tetap berjalan. Wow, jadi menurut kalian gimana guys terkait dengan perkuliahan online yang saat ini sedang dilaksanakan terkait dengan adanya wabah COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia? Nah, tanggapan dari Dinda sendiri nih, nggak apa-apa kita santai aja duduknya di sini, kita Oke. enjoy aja. Nah, menurut Dinda sendiri terkait dengan corona, menurut Dinda seberapa menakutkan sih corona itu? Kalau dari 1 sampai 10, aku bandingin mungkin 8 ya, 8,5 atau Wow. 8 lah. Karena sekarang udah banyak banget yang mau wabah, dia ada yang nggak ada gejala tapi ternyata positif corona loh. Yes, that's why. Itu lebih bahaya daripada yang punya gejala. Benar. Karena dia nggak merasa diri kena corona, nanti dia jalan kemana-mana karena dia sehat, taunya dia menyebar. Oke, berarti ini sudah menonton bener-bener channel Ghazali Mansur terkait dengan seberapa menakutannya COVID-19 guys. Buat kalian yang masih belum nonton, yo cek di video di bawah. Nah, memang benar Dinda, karena memang untuk yang sangat menakutkan itu dari coronavirus ini adalah salah satunya gejala khasnya itu tidak ada. Ya kan, jadi kita tidak bisa nih membedakan antara aku atau Dinda itu sudah terkena atau belum. Kan kita nggak bisa bedain ya kan. Sementara untuk demam dan juga efek sampingnya itu baru muncul sekitar 7-14 hari setelah kita terjangkit. Ditakutkan kan ketika kita udah terjangkit terus kita dekat sama bayi, dekat sama keluarga yang lainnya. Nah, mungkin untuk Dinda sendiri berarti masih single dong? Asik. Ini Cut. Enggak ya. agak promosi. Gak apa ya? aja pokoknya ini di sini tuh ibaratnya curhat sekalian Iya, curhat ya udah, nggak curhat terus kalian ngebahas corona nggak apa-apa masuk juga semuanya Gak apa. gitu. So, menurut Dinda, tanggapan Dinda terkait dengan corona nih, misalnya coronanya berlangsung sampai ya bulan April lah. Itu kira-kira perkuliahan Dinda gimana? Mungkin sudah masuk ya apa sekarang? Minggu ini kebetulan lagi masuk UTS dan UTS-nya pun online. Wow, online? Yes, nggak tatap muka. I see. Berarti lebih banyak cheating dong? Sepertinya ya, orang Indonesia. Iya, berarti lebih seneng dong? Antara senang dan gak senang sih. Jadi I see. penyampaian materinya nggak ada yang pernah jelas karena Oke. jaringan kan. Wow, berarti Dinda ini dedicated sekali terkait dengan pelajaran guys. So, patut dicontoh guys buat kalian yang sedang menempuh pelajaran baik itu di perkuliahan ataupun di sekolah. Sekolah. Yes, dan berarti di rumah sendiri Dinda nggak kemana-mana dong? Bener-bener stay at home. Yes. Dan mungkin mama berarti kerja di rumah juga dong? Ya, Wah, pasti that's dong. why. Berarti Untuk memang dibatasi menjaga ya? dan kita juga nggak boleh egois kan. Yes. Takutnya kita dalam masa 7-14 hari ini kita nggak tahu kita kena corona atau enggaknya. Iya. Kalau kita keluar sama aja kita egois. Benar. Yang ditakutkan adalah bukannya kita akan terjangkit tapi lebih Kita menebarkan virus. ke nah, orang-orang that's itu. why. Makanya kita harus stay di rumah tapi dengan cara yang lebih produktif, dengan kuliah di rumah dan juga menjaga kesehatan lainnya di rumah.
Ya, dan terkait dengan corona lagi Dinda. Kira-kira Dinda udah tahu belum sih gimana cara ngobatin dari corona itu, atau mungkin untuk kalau misalnya Dinda udah mulai terjangkit nih salah satu gejala klinis yang dialami oleh COVID-19, mungkin kira-kira apa yang harus Dinda lakukan? Pasti pertama ke dokter dulu ya lah Yes, ya, konsul, terus kita harus tes juga. Oke. Oh iya, gue asik aja deh kayak ngobrol beneran. Ya terus. Konsul, terus minta tesnya dulu kita positif atau enggaknya. Oke, that's why itu adalah tips atau langkah pertama yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah merasa gejala itu ada dalam diri kita, yuk kita langsung aja ke rumah sakit. Jadi kadang Dinda banyak banget yang gue sendiri ya, gue sendiri sebenarnya nggak tahu. Ini pun yang sering gue alami di teman-teman sekeliling, teman-teman kantor gitu. Banyak banget orang yang paranoidnya berlebihan terkait dengan corona. Aduh, gue takut nih gue kena virus corona. Aduh, ntar kalau misal gue kena, gue akan dijauhi dari teman-teman sekitar. Jadi mereka perasaannya jadi lebih takut mengetahui kalau dirinya terkena virus corona. Takut karena dijauhi, takut karena ya sosial gitu lah, social environmentnya yang membuat dia sangat khawatir, bukan takut akan yang akan disebabkan di dalam dirinya. Justru ini yang sangat berbahaya, karena kan kalau misalnya kita takut diri kita terkena corona, aduh gue takut ntar teman gue tahu, ntar keluarga gue tahu, ntar teman kantor gue tahu, ntar gue dipecat lagi, ntar gue dijauhin lagi. Nah ini mindset ini yang harus kita rubah gitu. Bahkan dengar kan berita yang sebelumnya itu ada salah satu orang yang sudah dinyatakan positif tapi kabur dari rumah sakit. Itu sih. Itu lebih bahaya banget sih. Menurut Dinda, tanggapan Dinda kayak gitu gimana? Benar atau salah sih sebenarnya? Kalau kita takut berlebihan paranoid terhadap hal itu? Sebenarnya enggak juga. Kita lebih ke waspada. Yes. Tapi jangan panik. Wow, jangan panik guys. And then? Aduh, bingung. Tenang Dinda, santai aja Dinda. Waspada, jangan panik, apa lagi ya? Enggak ada. Jarang-jarang lo udah masuk di YouTube Ghazali Mansur. Iya, ya ampun. Aduh. Enak. Ya, jadi kan memang rencana pemerintah dalam jangka waktu dekat ini akan melakukan yang namanya tes massal terkait dengan COVID-19. Nah, itu mungkin harapan Dinda akan langsung ikut tes, semangat, atau Dinda malah akan burung? Pasti dong. Pasti ya, kita harus semangat ya. Ikut. Karena yang kita takutkan kita nggak tahu menebar virus atau enggaknya gitu. Dan memang efeknya pun sangat berbahaya ya. Dan yang sempat aku baca-baca ada orang yang selama 19 hari itu dia nggak pernah di dalam lab tuh dia nggak merasakan gejala padahal dia udah positif corona. Dan itu masa inkubasi 19 hari dan dia nggak pernah merasakan gejala itu. Itu kan lebih bahaya lagi. Karena ditakutkan dia sudah memiliki penyakit lainnya, terus virus corona itu masuk ke dalam darah dia dan dia bisa milih mana aja. Namanya virus itu kan bisa masuk ke jantung kita ya kan, takutnya mengakibatkan komplikasi yang ada dalam diri kita. Jadi buat teman-teman, ketika nanti pemerintah sudah melaksanakan yang namanya tes massal untuk COVID-19, yuk kita sama-sama tes, nggak usah takut, nggak usah ragu, semua kita arahkan untuk melakukan tes COVID-19 tersebut agar kita semua terbebas dari COVID-19 guys. Semangat. Ya, ketika misalnya ada salah satu keluarga ataupun dari kerabat atau mungkin teman dekat Dinda deh, teman dekat nongkrong atau teman kuliah Dinda ada yang terjangkit dari gejala COVID-19, mungkin apa yang akan Dinda lakukan? Pertama sih pasti ngasih tahu dulu dong, kayak ayo cek dulu dong biar kita bisa tahu. Karena kalau misalkan dia nggak cek, dia sehari bisa ketemu 7 orang. Dikali 3 hari dia 7 kali 3 21 orang udah dia tebarin virusnya. Itu udah bahaya banget. Pasti pertama kita harus nyaranin dia dulu untuk ke dokter untuk tes, dan kalau bisa kalau udah positif diisolasi pastinya. Oke. Nah, Dinda, gimana kalau misalnya kita mau tanya dulu deh terkait dengan di Universitas Dinda nih, di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Itu kira-kira sudah ada belum sosialisasi yang diberikan oleh pihak kampus terkait dengan berapa bahayanya, terus kemudian pencegahannya, atau mungkin apa yang harus dilakukan untuk dapat melindungi diri dari COVID-19 atau virus corona tersebut? Ada nggak sih sebenarnya? Nah, kira-kira gimana Dinda? Ada nggak sih sebenarnya berupa pamflet kah, atau mungkin berupa seminar atau
ya penjelasan dari pihak kampus terkait dengan corona tersebut? Sebenarnya kalau misalkan buat tatap muka langsung atau penjelasan di kelas sebenarnya belum ada ya, karena perkuliahan terakhir itu hari Jumat dan hari Senin kita langsung di-cut, nggak boleh ada yang keluar sama sekali. Kita benar-benar di lockdown kan untuk persekolahan, perkuliahan semua di lockdown. Jadi mungkin penjelasannya lebih ke di Instagram, kayak karena ada dosen kita juga yang kena. Jadi kayak kalian jaga diri, terus apalagi yang udah pernah tatap muka atau pernah berinteraksi dengan dosen itu, ya harus cepet-cepet langsung cek atau langsung ke dokter gitu sih. Berarti memang ya hanya sebagai pengingat aja saja. Ringan aja ya. Maksudnya nggak ada penjelasan secara detail berapa menakutkannya atau mungkin tips pencegahan dari kampus sendiri seperti apa, belum ada ya. Nah ini makanya bagi teman-teman sekalian ataupun bagi ya pemerintah di Kota Tangerang ataupun di pemerintah pusat, karena banyak sekali sebenarnya wilayah ataupun dari instansi-instansi terkaitnya baik pendidikan ataupun instansi lainnya itu yang harus diberikan sosialisasi mendalam terkait dengan virus corona ini. Karena mungkin kalau misalnya kita ketemu di jalan, kita tanya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak lah penjual gorengan atau mungkin bapak-bapak yang di jalan biasa Grab dan yang lain sebagainya, itu saya sempat tanya, Pak, menurut Bapak gimana sih, ngobrol sebentar gitu terkait dengan virus corona, apa sih yang Bapak tahu? Mungkin seberapa menakutkannya sih? Nah itu responsif dari mereka itu kayak kurang aware gitu. Ya mas, emang lillahi ta'ala aja gitu. Nah ini kan yang sebenarnya harus ditakuti. Padahal ini sebenarnya harus kita waspadai secara bersama agar menghindari penyebaran secara membesar di Indonesia terkait dengan COVID-19 ini. Apalagi yang aku tahu untuk seminar-seminar dan penjelasan itu kurang ke pendalaman. Itu sangat-sangat kurang banget. Mungkin kalau di daerah Dinda sendiri udah ada belum? Kira-kira penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah setempat atau lurah kah atau mungkin RW atau RT? Belum ada sih sampai saat ini. Belum ada sampai saat ini. Wow. Ya, itulah pemerintah bolehlah dibantu untuk di-sharing terkait dengan penyebaran informasi terkait corona ataupun pencegahannya, sehingga masyarakat lebih aware, masyarakat bisa mencegah ataupun menjaga dirinya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan lockdown yang diberikan oleh pemerintah, menurut Dinda udah tepat belum sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk mencegah sih itu udah tepat banget ya. Kita supaya di rumah nggak boleh egois, kita nggak boleh nyebar virus kita juga kalau kita kena virus. Tapi agak nggak bagus juga buat orang-orang yang penghasilan sehari-hari itu membuat mereka jatuh banget. Mereka harus dapat uang buat rumah tangga mereka dari mana gitu sih. Sedangkan mereka mencari kerja atau mencari nafkahnya dari di luar sana lah ya. Pekerjaannya itu di luar dan nggak kayak mungkin sebagian orang ada yang di kantor, ada yang mungkin di ruangan lah. Kalau mereka kan mungkin ada yang di jalan, terus kemudian jualan juga, sehingga kan terkait dengan adanya lockdown otomatis itu membuat efek samping bagi pendapatan mereka kan. Yang pendapatannya sehari-hari ya. Nah itu harusnya pemerintah mengasih solusi juga, tapi yang terpenting dengan peraturan pemerintah yang sudah memberitahukan mengenai lockdown ini harus kita taati bersama Dinda, karena memang tidak hanya untuk menjaga diri kita, tapi juga untuk melindungi orang lain dari terjangkitnya virus yang disebabkan oleh diri kita juga. Jadi intinya penyebaran virus itu dimulai dari diri kita guys. So buat kalian yang sedang lockdown di rumah, yang sedang stay at home, ya jangan hanya stay at home, tapi kalian juga harus perbaiki imunitas diri kalian dengan mengkonsumsi buah-buahan, olahraga di rumah secara teratur. Intinya maksimalkan, manfaatkan kegiatan di rumah kalian dengan hal-hal yang positif yang tentunya membuat diri kalian menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar. Jadi tidak hanya berdiam diri di kamar, tidak hanya nonton, tapi yang pasti kalian harus tetap nonton Ghazali Mansur Channel. Pastinya sih itu. Oke. Yang pastinya kalian juga harus meningkatkan produktivitas dari kesehatan kalian ya guys. Karena memang itu adalah salah satu tujuan dari lockdown atau stay at home-nya pemerintah. Ya, jadi seperti itu guys.
Kak, aku mau nanya deh. Oh, boleh. Ini pembahasan agak panjang nggak apa dong ya? Oh, nggak apa-apa. Karena memang tujuan video kita ini untuk memberi tahu dan juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk seluruh kalangan. Iya. Aku mau nanya, kan kakak udah pernah ikut seminar tentang Yes. virusnya corona ya, pastinya. Benar. Hoax apa aja sih yang sebenarnya udah disebar? Ini kan Oke. banyak hoax tuh yang katanya mereka corona itu nempel ke kucing lah, ke hewan-hewan I peliharaan. see. Ini guys. Itu bener gak sih hoax apa aja yang kakak tahu tentang corona yang sudah disebar? Oke, jadi thank you Dinda. Dan seminar kali itu banyak sekali teman-teman yang tanya, Dok, bener nggak sih untuk yang menyebabkan corona itu salah satunya adalah anjing dan kucing? Karena itu kan sebenarnya peliharaan yang dekat dengan masyarakat nih, terutama yang di Indonesia, kucing ya. Itu bener nggak sih? Ternyata dan jawaban dokter itu sebenarnya tidak tepat atau tidak benar sama sekali. Wow. Yes, kucing dan anjing itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan coronavirus karena memang tidak disinyalir untuk kucing dan anjing. Cuma kalau untuk hewan seperti kelelawar, terus kemudian ular dan yang lain sebagainya yang memang disinyalir ketika di Wuhan itu bisa saja. Tapi kalau untuk kucing dan anjing sudah dipastikan tidak bisa menularkan. Dan itu sudah dipastikan dari dokter ya guys. So buat kalian yang memiliki kucing dan anjing, jangan buru-buru dibasmi guys. Tetap dipelihara, mari kita sayangi bersama. Karena seperti kata Dinda di komennya, kucing itu bagaikan keluarga bagi kita. Wow, komennya Dinda sangat luar biasa guys. Pokoknya kalau lo penasaran kenapa tim dari Ghazali Mansur Channel pilih Dinda, lo lihat aja isi dari komen yang diberikan oleh Dinda Taskia. Kak, Ya. dengar-dengar katanya Indonesia tuh udah ada yang sembuh dari positifnya corona. Wow. Dan Yes. sedangkan setahu aku obatnya belum ditemukan. Ya, Itu benar. gimana ya? Ya, jadi memang penjelasan detail dari dokter yang diberikan kepada kita pada saat seminar itu. Jadi ini yang harus digarisbawahi guys, gua akan sharing juga penjelasan yang diberikan oleh dokter terkait dengan obat dari human coronavirus ini. Jadi Dinda dan teman-teman, ketika tidak ada obatnya, itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Jadi harus digarisbawahi teman-teman ya. Tidak ada obat bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Mengapa lantas bisa sembuh? Kan banyak yang bertanya itu. Dok, kok nggak ada obatnya tapi bisa sembuh sih? Gitu. Jadi obat itu adalah sifatnya suportif. Jadi sebagai suportif aja. Bukan sebagai untuk penghilang dari virus tersebut. Jadi kenapa suportif? Ketika misalnya kita terjangkit human coronavirus atau COVID-19, itu biasa kita mengalami gejala batuk, flu, demam. Nah, suportifnya ini itu untuk dapat meringankan gejala yang diakibatkan dari human coronavirus itu. Bukan Contohnya, menyembuhkan. lebih tepatnya untuk menyembuhkan dan juga meringankan efek yang ditimbulkan dari COVID-19. Contohnya, misalnya Dinda kena demam atau misalnya batuk kayak gitu. Nah, itu biasanya penanganan dokter pengobatannya itu sangat suportif, jadi diberikan uap untuk menghilangkan yang namanya sesak napas yang disebabkan oleh COVID-19. Kalau misalnya demam akan diberikan antibiotik, dan kalau misalnya imunnya turun akan disuntik seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada obatnya nggak bisa disembuhkan. Justru ketika nggak ada obatnya, ini ya harus dilawan dengan pengobatan yang suportif tadi. Karena dikhawatirkan ketika kita tidak melakukan pengobatan secara benar, maksudnya kita tidak ke rumah sakit, ini akan mengakibatkan yang namanya komplikasi penyakit. Itu. Jadi COVID-19 virus kalau sudah menyebar ke dalam darah yang tadi sudah disampaikan, mereka akan bebas milih. Misal mereka milih jantung, otomatis kalau misalnya kita di rumah sakit dengan penanganan yang benar, itu rumah sakit akan menghandle untuk efek dari jantungnya itu misalnya nanti diapakan, sehingga tidak merenggut fatal itu adalah nyawa seseorang. Makanya kenapa pengobatan ini sifatnya sangat suportif sekali. Jadi buat teman-teman yang terkena, mungkin Dinda boleh sharing juga. Jadi kalau misalnya sudah mengalami gejala klinis guys, langsung aja menuju ke rumah sakit. Karena sering sekali kesalahan fatal yang ditimbulkan oleh masyarakat ketika mereka mengalami COVID-19 itu mereka nggak buru-buru ke dokter. Yang satu adalah mereka tidak menyadari mereka terkena COVID-19. Jadi mereka far-far aja, santai-santai aja. Akhirnya COVID-19 ini udah keburu masuk kemana-mana, dan akhirnya muncullah komplikasi. Itu yang ditakutkan. Yang kedua, itu dokter ataupun rumah sakitnya tidak responsif dan juga tidak cepat tanggap terkait dengan COVID-19-nya. Karena ada beberapa rumah sakit, mungkin kita tahu di Indonesia ada beberapa yang masih belum
memiliki alat tersebut atau mungkin suportif alatnya masih kurang. Nah, ini yang dikhawatirkan. Mendukung ya. Yes. Dan yang ketiga, Dinda, yang paling penting ini yang disampaikan dokter, teman-teman semua guys, yang dapat mengakibatkan fatal dari COVID-19 adalah takdir. Wow, dokter pun bilang seperti itu, Dinda. Jadi kita udah usaha, terus kemudian sisanya ya sama-sama kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. That's why. Tapi kita tetap harus usaha, Dinda ya. Ya, tetap harus mencegah ya. Yes, Lebih baik benar. mencegah daripada mengobati. Yes. Walaupun obatnya belum ada ya. Ya. Bener ya? Oke. Setidaknya udah diobati sama dokter. Sama dokternya. So jadi kejawab juga ya. Kenapa nggak ada obatnya kok bisa sembuh? Yeah. Karena obat itu sifatnya sebagai supportif. Okay. Yes. Ya. Ya, paling gitu aja Dinda terkait dengan pembahasan kita karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Yeah. Dan thank you so much for watching and for coming for today. Dan selamat untuk kucingnya, mohon dirawat dengan baik, Kasih. dijaga dengan baik. Mungkin nama kucing yang kita berikan ini, kucingnya boleh diambil dulu. Kucingnya sudah kita berikan nama Joy. Biasanya kalau kita panggil Joy, dia akan langsung samperin kita. Tapi kalau misalnya Dinda di rumah mau kasih nama yang beda pun nggak apa-apa, karena memang itu sepenuhnya sudah menjadi hak milik Dinda. Kasih banyak loh udah Iya. diundang, udah diterima kucingnya. Dinda, Joy, sini aku mau vlog dulu untuk terakhir kalinya dengan Joy. Hai, ini Joy guys. Say Joy, Joy harus say goodbye dengan kita, nggak say goodbye lah. Kita akan tetap monitoring. Kita akan sharing juga perawatannya terkait dengan Joy ini. Dan ini baru 2,5 bulan guys. Wow, udah besar banget. Dinda kita serahkan ke pemilik yang baru, Dinda Taskia. Woo! Joy, jangan nakal di sana ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, paling itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan juga selalu sharing terkait hal yang bermanfaat. Di Ghazali Mansur kita nggak hanya share sesuatu yang nice to know, tapi kita harus selalu share sesuatu yang you must to know. Jangan lupa komen, like, and subscribe di channel Ghazali Mansur. Thank you for watching. Ghazali Mansur Channel, thank you loh buat giveaway kucingnya. Aku beneran dapat kucingnya dan ini lucu banget kucingnya. Gendut banget kucingnya, bener-bener gendut ya. Lebih banyak pengetahuannya dan lebih banyak masukan-masukannya untuk aku. Dan aku juga bisa lebih sharing-sharing ke teman-teman aku sendiri. Thank you Ghazali Mansur. Dan untuk yang lain, kalau ada giveaway dari Ghazali Mansur Channel, kalian harus ikut deh, harus banget ikut. Karena dia tuh nggak tanggung-tanggung ngasih giveaway, bener-bener gak tanggung-tanggung, full banget. Giveaway-nya real banget. Bakal puas banget kalian dapet giveaway dari Ghazali Mansur. Ini kucingnya nih. Dan ini bener-bener dia ngasih taunya gendut, bener-bener sesuai apa yang dia omongin, sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Jadi kalau ada giveaway dari Ghazali Mansur Channel, kalian harus ikut ya, harus banget.